Welcome to invr.com. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung di InvR Sharing Online 003. Hari ini kita InvR berkesempatan kembali menyajikan sharing online, tetapi tidak seperti yang sudah-sudah. Di sini kita lebih ke berbagi, terutama yang udah tahu judulnya mungkin udah ngeh ya cara atau yang akan kita bahas mengenai YouTube. Nanti ada narasumbernya. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar si sharing online ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman semua. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, pembahasan kita kali ini, sebelum kita memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan dulu. Pertama, saya sendiri, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal, saya Rexia. Terus nanti di materi ada Mas Rino, mungkin juga teman-teman udah tahu. Terus saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Banyu, Mbak Salma yang udah ngebantu si sharing online di seri 3 ini. Dan perlu saya ingatkan kembali kepada teman-teman, ini juga salah satu respon di mana InvArt ini terbuka untuk umum. Jadi ketika teman-teman punya gagasan yang bisa teman-teman sharing, seperti contoh Mas Rino yang akan membahas tentang YouTube, mampukah disabilitas netra bersaing menjadi YouTuber, bersaing dengan teman-teman yang non-disabilitas netra. Nah, jika teman-teman punya hal yang serupa kayak seperti ini, ada yang bisa di-sharing dan memang bisa bermanfaat bagi teman-teman lain, terutama di yang hubungannya dengan TIK, teman-teman bisa langsung kontak aku sendiri, gitu. Dan seperti biasa, nanti juga si grup yang ada di WhatsApp itu akan dibuka selama 1 minggu untuk teman-teman berdiskusi langsung dengan narasumber mengenai si sharing online ini. Oke, itu aja. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi. Ini yang kita tunggu-tunggu, Mas Rino Jeffriansyah yang akan menyampaikan materi, terus perjuangannya beliau di membangun channel YouTube sehingga sampai mendapatkan subscriber luar biasa ya sebenarnya. Oke, untuk Mas Rino, saya persilahkan. Cek, ada? Langsung, ada. Ada Ada suaranya ya? Jelas? Oke ya. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman InvR Sharing Online. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk memberikan presentasi tentang saya dan tentunya channel YouTube ini ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Rexia selaku Head Project dari InvR Sharing Online dan juga Banyu Nugraha selaku Ketua dari Infinity Art and Technology atau disingkat InvArt ya. Memberikan kesempatan saya untuk
bisa menjadi pemateri di sini. Nah, sebelum saya mulai menyampaikan materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin bagi teman-teman yang sudah tahu, oke, bisa di skip. Tapi bagi yang belum tahu nih, saya akan memberitahukan teman-teman secara detail tentang riwayat hidup saya. Saya lahir di Kota Jakarta pada tanggal 5 Juli tahun 1993. Kedua orang tua saya bernama Juriansyah dan juga Novalina. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Kakak saya seorang dokter yang bernama Taufan Syakambuna. Pendidikan saya dari kecil, saya pernah TK di TK Tunas Rimba 2 di Kota Samarinda. Jadi ini saya dibesarkan di Samarinda ya, karena bapak saya merupakan orang Kalimantan. Lalu SD saya di SD Muhammadiyah. Waktu itu saya masih low fashion. Jadi saya lahir tidak kondisi total ya, yang seperti sekarang. Dulu saya sempat low fashion selama 12 tahun 4 bulan. Saya low fashion. Nah, jadi saya selama 6 tahun saya sekolah, 6 tahun lebih sih, karena saya pernah mengalami namanya tidak naik kelas ya. Tidak pernah naik kelas ketika saya kelas 2 SD. Nah, tapi dari situlah akhirnya mulai saya lebih, apa ya, dikatakan dulu mungkin saya masih, ya juga namanya anak-anak ya, masih banyak main dan gimana. Nah, tapi semenjak itu bukan karena faktor saya tinggal kelas ya, tapi mungkin karena faktor usia juga. Saat itu udah mulai 7 tahun, udah mulai otak kiri saya udah mulai berpikir, mungkin kesannya gitu kasarnya. Nah, jadi saya mulai belajar lagi, dan akhirnya saya lulus ketika tahun 2006. Nah, cuma saya nggak langsung sekolah karena masih dalam posisi transisi saya dari low fashion ke total. Jadi kejadian saya itu menjadi total itu tahun 2005 ketika saya semester 2 kelas 6 SD saat itu. Nah, lalu setelah lulus itu saya diisi dengan kesenian. Jadi ketika untuk membangkitkan saya lagi dari kondisi saya sebagai total itu bukan karena teknologi, tapi karena kesenian. Jadi ini arah teknologi ini masih jauh, teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman saya sering cari teknologi, mungkin di YouTube gimana, justru saya yang pertama kali yang membangkitkan saya adalah kesenian, khususnya di kesenian musik. Nah, musik pertama yang saya pelajari adalah gitar. Kenapa saya memilih gitar? Karena saat itu yang membangkitkan mimpi saya adalah sebuah grup band yang lagi terkenal saat itu. Kalau teman-teman pernah dengar band Peter Pan yang sekarang Noah ya. Nah, itu yang memotivasi saya untuk bangkit. Dan akhirnya saya belajar gitar selama setahun. Itu juga belajarnya juga susah payah. Karena jujur, karena saya belum mengenal ya dari saya sebagai tunanetra total itu seperti apa. Bagaimana seorang tunanetra itu bergaul, bagaimana tunanetra total itu bisa beraktivitas layaknya, bagaimana juga tunanetra itu bisa belajar, dan hal-hal yang lainnya itu saya benar-benar tidak tahu. Jadi saya selama belajar gitar itu selama 1 tahun, 6 bulan itu saya nggak bisa. Belajar gitar nggak bisa, baru 6 bulan setelahnya itu karena dipaksa terus, akhirnya baru bisa. Nah, selama kurang lebih, kalau dari saya dari bangkit dari kesenian ke teknologi, saya mulai ke teknologi itu ketika tahun 2010. 2010 saat saya udah mengenal internet dari teman saya saat itu. Saya udah mulai tertarik dengan namanya teknologi 2010. Nah, di situ saya mulai mengenal dunia internet. Saya hanya memodalkan sebuah HP 9 saat itu, 9 Fold 2 malah. Nokia N70, kalau teman-teman mungkin masih ingat, N70 9 Fold 2, dengan Tox 2 lagi malah ya. Dengan satu-satunya suara
atau TTS itu hanya menggunakan Eloquent. Jadi saya juga saat itu belajar Talks itu mulai dari 2008 dari Eloquent itu sampai berbulan-bulan sampai akhirnya saya bisa paham menggunakan Eloquent. Tapi malah akhirnya itu menjadi screen reader utama saya, suara TTS utama saya. Nah, 2010 saya mengenal internet dengan modal N70, saya akhirnya belajar tentang gimana sih internet itu. Bahkan sempat ada keinginan kapan ya saya bisa punya website sendiri waktu itu, atau enggak nama saya itu bisa menjadi bermanfaat buat teman-teman gitu. Dan apa yang saya bagikan. Kemudian tahun 2012 akhirnya ketika saya punya Nokia 9, nah saya mulai itu Nokia 9 N3 ya. Nokia N3 saya beli dari hasil tabungan saya sendiri. Butuh 2 tahun saya nabung itu karena ya namanya juga masih anak sekolah, masih anak SMA gitu ya. Nah saya beli, dari situ mulai lagi memperdalam lagi dunia internet karena tahu sendiri dengan N10 itu sangat terbatas ya. Akhirnya mulai tahun 2012 akhir saya mulai terjun ke IT karena dendam sebenarnya. Oke, seperti Mas Reza juga itu karena juga faktor dendam. Kita sama-sama faktor dendam karena ada satu hal yang buat saya dendam di dunia IT sehingga akhirnya saya ingin berbagi ilmu yang saya punya. Dan akhirnya saya pelan-pelan berbagi IT, teman-teman. Lalu itu dengan tutorial 9 dari 2013 dan akhirnya 2016. Nah, akhirnya saya membuat channel YouTube. Nah, kita sudah masuk ke YouTube ya, teman-teman. Tapi sebelum saya mengarahkan ke jalan saya untuk membuat channel YouTube, saya akan memberitahukan sejarah singkat YouTube. Siapa sih pendirinya YouTube ini? Pendiri YouTube ini ada 3 teman-teman. Dan mereka adalah mantan karyawan dari PayPal. Kalau teman-teman belum tahu PayPal itu apa, PayPal itu sebuah rekening online ya, yang bertujuan menukar uang kita nih yang rupiah untuk bisa menjadi dolar. Nah, mereka ini adalah mantan karyawan PayPal. Nah, nama pendiri YouTube ini ada 3. Namanya Chad Hurley, kedua Steve Chen, kemudian Jod Kerum. Nah, mereka ini membuat YouTube pada bulan Februari 2005. Nah, awal mula tercetusnya bikin YouTube ini karena waktu itu mereka sedang melakukan sebuah acara makan malam waktu itu. Cuma salah satu temannya itu tidak bisa hadir. Nah, mereka pengen mengabadikan momen tersebut tapi nggak tahu kemana. Nah, kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah platform yang bernama YouTube. Lalu YouTube ini berhasil dibuat pada bulan Februari dan akhir video pertamanya itu baru dirilis tanggal 23 April. Nah, video pertama YouTube ini judulnya Meet at Zoo. Me at Zoo. Aku di kebun binatang, artinya. Jadi si Jod ini, salah satu pendiri YouTube, pergi ke kebun binatang. Nah, dia membuat sebuah video dan diunggah. Jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana videonya ini, tadi rencananya saya mau share videonya, cuma nggak tahu tidak ada kendala. Jadi videonya ini dia sedang melakukan sebuah ya kayak ngevlog gitu ya, lagi di kebun binatang. Cuma durasinya 18 detik aja. Nah, resolusinya masih ya tahun 2005 sih ya. Nah, sekarang tadi sudah gambaran dari YouTube, sejarah singkatnya. Sekarang ke saya. Nah, saya mulai membuat channel YouTube ini pada tahun 2016, teman-teman.
2016 saya buat. Awal mulai cuma iseng sih sebenarnya, cuma iseng. Pengen sih karena iseng-iseng pengen punya channel YouTube sendiri lah waktu itu kan. Karena sebelumnya saya ketika saya masih sekolah waktu 2012 itu, sekolah itu pernah mengadakan sebuah cover YouTube ya. Jadi kita disuruh nyanyi, coba cover ke YouTube itu. Tapi waktu itu masih menggunakan channel YouTube-nya sekolah. Kemudian dari peristiwa tersebut, akhirnya terus hal tersebut membayangi saya selama 4 tahun, karena itu 2012 ya. Selama 4 tahun saya dibayangi hal itu. Akhirnya 2016, saya memutuskan membuat channel YouTube dengan modal nekat dan iseng-iseng sebenarnya. Ya, saya menggunakan email, ya sembarang aja lah gitu. Saya nggak mikir kalau dampaknya akan begini sebenarnya. Padahal sebenarnya kalau bikin YouTube tuh ada harus hal-hal yang dilakukan. Nanti saya jelaskan bagaimana sih untuk menggunakan channel yang baik ya, dan juga mendapatkan subscriber dan semuanya nanti di sini. Jadi saya iseng-iseng aja. Waktu itu saya memodalkan HP N63 yang merekam videonya. Jadi itu saya juga merekamnya mandiri. Jadi karena cuma iseng ya tujuannya, cuma pengen bisa upload YouTube aja. Jadi cuma pengen iseng HP N63 merekam video sambil saya nyanyi waktu itu. Jadi video pertama saya bukan IT, tapi kesenian, lagi-lagi kesenian. Nah, video pertama saya IT, musik ya, nyanyi saya lagu Firman waktu itu, lagu Kehilangan. Lagu Firman yang Kehilangan, itu sekitar akhir Juni 2016. Udah 4 tahun ya sekarang nih. Akhir Juni 2016, saya buat channel sama saya samakan dengan nama email saya, Vino Jeffriansyah. Di situ sampai sekarang ini channelnya nggak pernah saya ganti. Jadi pertama saya buat sampai sekarang ini channel ini 4 tahun nggak pernah saya ganti. Kemudian setelah itu video itu rilis, wah senang banget nih. Pertama udah punya channel YouTube ya. Kedua udah punya video sendiri nih. Nah lalu share link YouTube-nya kemana-mana. Tapi nggak ada semangat yang gimana sih, karena ya cuma iseng. Cuma iseng-iseng, terus juga berikutnya upload lagi. Kalau teman-teman menemukan video saya yang paling bawah, itu sudah videonya saya hapus ya, sebenarnya filmnya udah saya hapus karena sekali lagi saya fokus ke IT aja. Nah kemudian itu saya saya membuat puisi waktu itu. Sebenarnya itu benar dengan kesenian lagi, tapi saya ubah kategorinya menjadi teknologi karena saat itu tujuan saya ingin memperkenalkan ke orang-orang tentang screen reader. Nah, waktu itu saya menggunakan Jos Damayanti. Saya buat puisi dan dia membacakan puisi tersebut. Jadi kembali lagi, kameranya saya menggunakan kamera todong HP. Jadi bukan screen layar ya, screen layar sama aja. Screen record seperti yang akhir-akhir ini suka saya gunakan. Jadi itu saya menggunakan kamera todong. Saya record menggunakan N63, saya arahkan ke laptop saya, dan suaranya saya menggunakan speaker aktif. Jadi bayangin aja lah, dengan kualitas audio dari N63, kemudian dengan gambarnya juga, nah maka itu ya hasilnya yang teman-teman dengarkan di video saya yang puisi. Kemudian lagi lanjut ke drama. Saya juga ingin memperkenalkan dengan orang-orang juga hal demikian. Nah, barulah sebenarnya ke IT itu sebenarnya juga cuma iseng-iseng lagi. Kembali lagi, saya merintis di YouTube ini karena sekali lagi cuma iseng-iseng awal mulanya. Iseng-iseng tahun 2017 gara-gara tugas mata kuliah. Nah, saya kuliah di Unpas ya teman-teman, di jurusan Sastra Inggris. Kebetulan saya semester 7 saat itu, dan saya di semester akhir itu ada peminatan namanya jurnalistik. Nah, ini saya buat video tersebut karena salah satu mata kuliah jurnalistik namanya itu
copywriting and editing. Kita disuruh membuat video. Nah, di situ untuk pertama kalinya saya menggunakan perekam layar untuk mempresentasikan video saya. Waktu itu saya menggunakan aplikasi namanya DO Recorder. Formulanya itu. Video yang pertama yang saya buat adalah judulnya itu Melihat Tanpa Melihat. Itu mempresentasikan aplikasi ID tahun 2017 ya. Berarti sekitar 3,5 tahun. Nah, tapi kembali lagi, hasrat untuk main YouTube itu belum dalam. Jadi hanya sekedar iseng, ya, bukan karena dia dipaksa untuk itu juga sih sebenarnya. Jadi di kuliah itu, di mata kuliahnya itu tidak ada paksaan, hanya inisiatif saya sendiri untuk mengupload ke YouTube. Kemudian di bulan Maret saya mulai upload video lagi yang tentang Sobral Keyboard. Kalau nggak salah judulnya itu begini cara tunanetra mengetik cepat di Android, masalah itu judulnya. Nah, itu yang cikal bakal saya mulai berpikir bahwa channel YouTube ini akan ke IT. Padahal saya sebelumnya di sekitar bulan September 3 tahun yang lalu, tepatnya 3 tahun yang lalu, saya pernah bilang ke Bang Reza juga gitu. Mungkin kalau Bang Reza masih ingat saat itu, saya pernah mengatakan bahwa channel YouTube saya ini lebih fokus ke kesenian saja. Karena saya berpikir lagi bahwa sudah banyak teman-teman yang juga saat itu mulai merintis ke IT. Nah, jadi untuk apa saya penuh lagi lah gitu kan. Udah lumayan lah, waktu itu memang nggak banyak sekarang sih memang. Waktu itu masih beberapa orang, tapi tujuannya kita sama IT. Jadi IT itu di saya hanya sekedar selingan aja. Nah, saya sempat bilang gitu ke Bang Reza saat itu, kalau channel YouTube ini hanya sebatas kesenian dan IT itu hanya sekedar selingan. Karena saya pikir fokus ke campuran aja lah gitu kan kontennya. Tapi ternyata YouTube itu bukannya tidak boleh ya, tapi sebaiknya video YouTube itu harus channel YouTube kita itu harus fokus dalam satu kategori. Tapi nanti yang saya akan jelaskan, saya hanya sedikit memberitahukan hanya satu kategori saja. Nah, jadinya saya berpikir kategori apa nih? Apa kemana kesenian atau apa? Tapi melihat dari animo RJ Lover saat itu yang sering kali hubungi saya, Mas, saya minta tolong buatkan tutorial lagi dong, dan bla 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 bla, dan bla bla bla. Akhirnya ditambah dengan jika bakal tadi yang video yang Sobral Keyboard tadi, itu viewsnya paling banyak sendiri. Karena saat itu tahun 2017 untuk mendapatkan sebuah monetisasi juga itu harus 10.000 views ya, dan itu wah kayak menjanjikan sekali dengan IT dengan video berkonten IT ya. Akhirnya dengan segala pertimbangan akhirnya dikatakan saya menarik omongan saya sendiri ke Bang Reza saat itu. Akhirnya saya gantilah video YouTube saya itu dengan konten IT sampai sekarang ini yang sudah berusia 4 tahun channel saya ini. Nah, saya hapus beberapa konten kesenian yang saya upload, dan pelan-pelan channel saya itu mulai naik. Akhir saya 2017 itu ya, sekitar setahun setelah saya membuat itu, subscribernya baru hanya 22. Nah, saya ingat itu 22. Kemudian, nah, mengejutkannya, akhir Desember itu baru mencapai 100 subscriber. 100 subscriber, views-nya itu udah banyak, udah makin banyak. Udah sekitar 6.000-an atau 7.000-an, saya agak lupa. Nah, udah makin dekat nih dengan harapan bisa dimonetas nih ya. Tapi sekali lagi saya untuk channel YouTube ini nggak ada tujuan untuk dimonetas ya. Karena saya juga jujur, saya juga baru tahu setelah saya juga berdiskusi juga dengan teman-teman blind YouTuber yang lain saat itu.
dulu sempat saya sama bang saya itu kita bergabung dalam sebuah grup YouTuber. Nah, dan YouTuber khususnya kita pernah diskusi bahwa ada di YouTube ini ada monetize loh, ada AdSense loh, yang tujuannya kalau kita mengupload di video YouTube ini kita akan mendapatkan penghasilan dari sana. Tapi sebetulnya saya nggak ada tujuan ke situ, karena tujuan saya memang untuk berbagi awal mulanya. Dan itu juga menjadi moto saya ke depannya. Saya mengutamakan berbagi, baru setelahnya bisnis bahasanya. Nah, tahun 2018 awal Januari ya, tanggal 5 Januari itu akhirnya video saya, channel YouTube saya berhasil mencapai 10.000 views ya, 10.000 views. Nah, tapi dengan bayang-bayang yang menyakitkan ini, bahwa YouTube sudah mengubah peraturannya menjadi 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Jadi, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, maksud dari 4.000 jam ini apa? 4.000 jam ini, jadi dari total semua video yang mungkin teman-teman upload, mau itu 100 kah, 200, atau yang ada berapa lah pokoknya, itu ditotalkan. Jadi misalkan satu orang itu nonton 5 menit, nah, dan misalkan satu video kita ambilnya, satu video itu ada 1.000 orang yang nonton. Nah, dan masing-masing sudah nonton selama 5 menit. Nah, dikalikan aja. 5 menit dikalikan 1.000 sama dengan 5.000 menit jadinya. Kalau dibuat 4.000 jam, kalau dalam segi menit, itu sama dengan 240.000 menit. Nah, bayangannya gila nggak itu? 4.000 jam dan 1.000 subscriber. Mungkin kalau 1.000 subscribernya nggak terlalu berat gimana ya. Tapi 4.000 jam ini yang memberatkan para YouTuber. Khususnya saya sendiri. Nah, tapi ya kembali lagi saat itu, jika saya langsung ingat lagi karena faktor utama bermain YouTube karena AdSense, mungkin saya sudah berhenti mungkin karena itu. Kenapa berhenti? Karena dengan aturan tersebut, mampu nggak sih dengan 4.000 jam itu dengan 1.000 subscriber, beratnya bukan main. Tapi sekali lagi karena niat saya untuk berbagi dan juga karena saya ingin melampiaskan dendam saya saat itu, saya tetap terus dengan perjuangan yang ada. Dan akhirnya alhamdulillah pada bulan Oktober pas pembukaan Asian Para Games saat itu, channel saya berhasil mencapai 1.000 subscriber. Ini tentunya berkat dukungan LG Lovers. Ya. Kemudian dan pada akhir November, dan alhamdulillah itu berhasil mencapai 4.000 jam. Saya awal mulai sudah agak pesimis karena ini berat sekali, karena masih jauh saat itu atau baru terjadi hal demikian itu durasi jam saya tuh baru 1.600 jam. 4.000 jam itu sangat sulit. Cuma saya lihat lagi perkembangannya, ternyata alhamdulillahnya video saya itu bisa ditonton minimal 5-10 jam. Nah, kalau ditotalkan kan makin naik. Dan dari Januari ke November, sekitar 10 bulan, saya menabung itu dan mendapatkannya akhir November. Nah, setelah berhasil mencapai 4.000 jam, nah YouTube saya langsung dilakukan peninjauan. Dan sebelumnya memang saya sudah melakukan ini sih ya, sudah melakukan pendaftaran AdSense dulu, ketika saya masih 10.000 views ya. Nah, itu masih 10.000 views saya sudah mengajukan. Kalau sekarang itu sudah nggak bisa. Jadi kalau sekarang teman-teman pengen mengajukan pendaftaran dulu itu nggak bisa. Butuh 4.000 jam dan 1.000 subscriber terlebih dahulu baru bisa mengajukan AdSense. Nah, itu karena saya sudah, jadi langsung ditinjau sama YouTube 2 minggu. 2 minggu itu ditinjau channel YouTube-nya. Nah, baru setelah 2 minggu ditinjau dan channel saya lolos verifikasi dan siap untuk bisa dimonetize. Tapi belum juga langsung bisa teman-teman mendapatkan uang itu. Jadi setelah kita sudah berbanyak membuat konten,
Jadi konten-konten yang sudah ada di YouTube kita itu tidak pengaruh ya. Jadi mungkin kita sudah ada tabungan nih dari konten-konten yang sudah kita pernah buat. Kalau tidak, justru itu loh baru awal kita merintis YouTube bersama AdSense-nya. Jadi saya juga kaget awalnya ketika saya lihat estimasi pendapatan ini masih 0. Saya pikir itu langsung melejit berapa atau enggak, karena saya menggunakan sistem dolar ya. Nah, saya pikir itu langsung berapa dolar gitu ya. Kayaknya ya $5 lah, $10 lah atau gimana. Ternyata itu 0. Baru setelah dimonetasi itu kira-kira 1 minggu setelahnya itu baru ada mulai pergerakan dari sen ya. Jadi dolar terendah itu adalah sen ya. Jadi 100 sen sama dengan $1 US. Itu masih per harinya itu baru masih bisa 10 sen, 15 sen. Nah, tapi ya terus namanya juga ada istilah kecil-kecil dulu, nanti lama-lama jadi bukit kan. Nah, selama 2 tahun saya sampai sekarang ini, baru sekarang ini mencapai, tadi terakhir saya lihat itu sekitar $70. Itu yang saya dapatkan sekarang. Jadi mungkin baru Desember itu baru dicarikan. Tapi juga nggak bisa langsung dicarikan gitu aja teman-teman. Kalau misalkan udah sampai $100 nih, $100, nggak bisa. Itu ada persyaratannya lagi. Persyaratan pertama, tentunya selain teman-teman sudah di-monetize, itu harus minimal saldo di pendapatannya harus $10. Nah, dari $10 itu, Google akan mengirimkan sebuah surat yang berisi tentang verifikasi alamat. Nanti di situ ada beberapa PIN, ada 6 digit yang akan diisi nanti di situs google.com/AdSense. Nanti di situ, nanti saya lupa step by step-nya, ini juga suratnya lagi hilang mana. Tapi saat itu sih saya langsung aja, setelah saya buka Google AdSense, itu langsung ke notifikasi yang kebetulan langsung mengarah ke situ. Jadi saya langsung dibawa ke formulir untuk masukkan PIN verifikasi alamatnya. Nah, setelah 6 digit itu saya masukkan, suratnya itu saya dapatkan itu satu tahun setengah ya. Jadi kan ketika saya di AdSense di monetasi itu sekitar akhir Desember. Nah, saya mendapatkan surat dari Google itu tahun ini, tahun 2020, tepatnya pada tanggal 20 Mei. Itu saya dapat suratnya, dan saya minta tolong orang rumah untuk memecahkannya, karena itu berupa surat. Jadi suratnya itu kayak ukuran A4 lah, A4 atau 5 ya, saya lupa ukurannya. Tapi dia cuma lembar tipis gitu teman-teman, jadi nggak berupa envelope atau gimana, jadi dia cuma 2 lembar gitu yang di staples. Nah, tapi di dalam situ berupa PIN-nya, itu dikirim melalui kantor pos ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah mencapai 4.000 jam dan juga 1.000 subscriber dan juga saldonya sudah $10, nanti siap-siap aja teman-teman menunggu kantor pos. Nanti dia akan datang memberikan surat tersebut. Dan sebelumnya memang harus nanti kalau sudah tadi kembali lagi ke 4.000 jam dan 1.000 subscriber, teman-teman silahkan daftar AdSense-nya. Nanti jangan lupa pilih Indonesia ya, karena gini, kalau kita salah pilih negara, yang terjadi adalah, saya pernah kejadian ketika saya menggunakan email saya yang utama ini, malah email saya ini, yang terjadi adalah Gmail saya, itu saya arahkan ke US, dan akhirnya itu yang terjadi adalah bukan provinsi, tapi negara bagian yang terdapat di alamat. Jadi kan setelah kita berhasil masuk di AdSense itu, kita harus
masukkan nama, lalu kita ini individu atau bisnis, karena saya individu, kemudian alamat, kita tuliskan alamat. Nah, tapi di sini provinsinya nggak ada, karena saya terlanjur ke US. Jadi saya ganti ke email yang lain, jadinya saya hapus untuk bisa akun ini diaktifkan lagi monetisasinya. Lalu saya punya channel yang sudah saya daftarkan. Waktu itu saya menggunakan teman-teman dengar Perpustakaan Dunia Cerita. Nah, jadi itu juga suratnya juga atas nama Perpustakaan Dunia Cerita waktu itu. Bukan atas nama saya, tapi Perpustakaan Dunia Cerita. Saya menggunakan itu, alamatnya sama, dan dia bisa milih provinsi saat itu, dan saya milih provinsi saya, dan ini saya dapat suratnya. Nah, verifikasi alamat itu masih belum selesai. Masih ada 2 verifikasi lagi yang harus dilakukan. Verifikasi pertama adalah verifikasi identitas diri dan verifikasi rekening. Saat itu saya belum ke KTP, tapi saya ke rekening dulu. Nah, rekening yang saya gunakan ini adalah e-wallet OVO melalui perantara Bank Nobu sebagai nomor rekeningnya. Jadi kalau teman-teman nanti kalau misalkan sudah mencapai hal demikian dan pengen menggunakan e-wallet, bisa menggunakan Bank Nobu kalau untuk menggunakan OVO. Kalau Gojek itu juga bisa, Gojek bisa menggunakan bank ini, Bank Niaga. Nah, yang sisanya silakan teman-teman coba searching di Google untuk, karena di e-wallet itu memang bisa melalui bank juga sih. Kalau misalkan teman-teman pengen dapat transfer entah itu dari asen nanti atau misalkan dari bisnis ya. Karena saya pengen menggunakan OVO, jadi saya menggunakan Bank Nobu. Nah, dari Bank Nobu itu saya ada daftar dan dikirimkan. Jadi nanti YouTube untuk memverifikasi akun AdSense kita ini, YouTube akan mengirimkan sebuah dana itu 3 digit angka, berarti ratusan rupiah dia. Nanti dari ratusan digit itu akan masuk ke rekening kita. Jadi seolah-olah tuh YouTube itu atau Google itu membayar kita dengan berapa rupiah. Nah, dari situ silakan teman-teman verifikasikan sesuai dengan jumlah nominalnya yang dikirimkan. Misal YouTube itu mengirimkan ke OVO kita senilai 125, maka nanti di verifikasi rekening itu kita masukkan 125. Nanti ada kolomnya. Kita disuruh cari sebenarnya. Kita nggak nulis malah. Kita disuruh nyari 125 itu. Nah, setelah berhasil diverifikasi, barulah verifikasi KTP. Sempat saya kendala di KTP, karena KTP saya saat itu KTP lama. Jadi saya perlu pembaruan KTP lagi. Untungnya ada kenalan, jadi cepatlah urusannya. Jadi, tapi lumayan juga sih nunggu 1 minggu dari peristiwa saya gagal itu sampai akhirnya bisa di verifikasi KTP-nya. Nah, sekarang tadi itu adalah cerita saya tentang saya juga dari riwayat hidup saya, dari juga YouTube, sejarahnya tadi sedikit, sama saya di monetisasi ya. Nah, sekarang saya akan memberitahukan bagaimana sih saya bisa sekarang mencapai 4.000 jam subscriber. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Nah, hal yang pertama tentu teman-teman sudah punya channel ya. Untuk apa kalau pengen dapat subscriber kalau belum punya channel? Lalu setelah teman-teman sudah punya channel, pastikan sudah punya video 1 aja. Nah, setelah teman-teman sudah punya videonya, nah langkah awal yang teman-teman lakukan adalah yang pertama gitu. Sebentar. Materi saya dari mana? Saya sudah siapkan materinya, jadi saya tinggal jelaskan. Nah, jadi setelah teman-teman dapatkan
link videonya, silakan teman-teman share ke media sosial. Tapi jangan hanya di status ya teman-teman. Media sosial ini silakan share juga ke grup, atau perlu kalau misalnya teman-teman tahu dengan konten-konten fanpage kayak status berita, itu juga bisa mendorong loh teman-teman. Mendorong untuk mendapatkan subscriber dan views, serius. Jadi ini juga iseng-iseng teman-teman saya juga yang lain, kita diskusi saat itu, bahwa dengan cara ini dia juga membagikan link videonya ke fanpage kayak berita kayak semacam CNN atau apa, tidak hanya di Facebook saja ya, juga di Twitter juga silakan, atau di Instagram juga silakan. Tapi jangan pernah, saya sarankan jangan share link video tersebut di komentar YouTube ya. Entah itu channel channel milik teman sendiri, atau channel kalian, atau channel orang, karena itu dampaknya adalah sebagai spam, dan itu sangat membenci itu. Dampaknya adalah kita mengalami kekurangan durasi jam, dan juga kalau subscriber mungkin tetap ya, tapi yang utama adalah sekarang kan watch time ya, atau durasi jam itu akan kurang. Nah, setelah teman-teman share ke media sosial, jangan lupa share juga ke keluarga, ke teman-teman yang terdekat, karena itu juga sebagai modal utama itu untuk mendapatkan subscriber dan juga views. Jangan lupa juga subscribe ke subscribe ke teman-teman blind YouTuber, sama blind YouTuber, plus juga subscriber yang lain. Jadi dengan cara saling subscribe ya, misalkan kalau ada teman-teman atau gimana sebutannya ya, kalian di subscribe nih dengan teman-teman yang lain, itu silakan subscribe balik. Kayak itu juga sebagai cara untuk mendapatkan subscriber. Itu juga mengapa hal yang saya lakukan bisa mencapai 4.000 karena itu. Karena saya sering melakukan subscribe balik, meskipun dia tidak punya video, ya ibaratnya kosongan, tapi tetap saya subscribe. Karena dari situ dia juga akan membantu kita. Dia juga akan mempromosikan kita, wah ini ada loh channel ini yang kontennya tentang ini. Nah, otomatis kan dia sudah tahu. Nah, jangan lupa nanti juga setelah di video teman-teman video nanti yang teman-teman tonton, misalkan ada juga video orang-orang, itu jangan malu-malu untuk mengatakan minta subscribe ya. Atau misalnya sih nggak perlu harus minta subscribe sih, tapi komentar aja yang positif itu juga sudah sebagai modal kalau channel kita pengen juga di subscribe. Terus juga kalau misalkan teman-teman di terjunnya di IT nih, khususnya di IT, tapi ini juga bisa sih untuk teman-teman yang bukan di IT ya, jadi bukan hanya musik maupun yang pendidikan. Untuk memperkenalkan channel teman-teman ini, silakan bantu teman-teman yang membutuhkan ilmu yang tahunya dia hanya melalui teman-teman itu sendiri. Jadi maksudnya teman-teman kenal saya tentang IT, lalu ada yang bertanya ke saya bla 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 bla. Nah, di situ juga teman-teman bisa membagikan link YouTube-nya ke situ. Dan juga ya misalkan dia minta bantuan, kita jawab. Kita juga berbagi pengalaman. Kalau kita teman-teman gabung di grup IT, jangan malu-malu untuk misalkan pada teman-teman yang bertanya dan itu kita tahu, silakan jawab. Karena itu juga sebagai cara untuk mendapatkan subscriber maupun views yang banyak. Nah, ini yang paling ampuh dari semua itu juga, yang paling cepat,
ini silakan teman-teman duet dengan YouTuber lain. Kalau teman-teman membahas tentang IT, Android misalkan, tapi teman-teman kendala dengan konten komputer misalkan gitu. Teman-teman bisa minta tolong ke teman-teman yang mengerti tentang komputer, misalkan Bang Reshan yang ngerti komputer. Nah, bisa minta ke beliau, bro, bikin konten dong di channel YouTube gua kan tentang komputer gitu. Nah, pasti biasanya Bang Reshan mau tuh. Itu kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkan viewers dan subscriber yang banyak. Karena kita sudah tahu public figure yang kita undang ini sebagai teman duit kita ini orang-orang yang memiliki kemampuan atau jam terbang yang baik. Nah, dari situlah sebenarnya juga sebagai cara untuk mendapatkan subscriber dan juga views. Terus juga satu lagi, dalam hal durasi kontennya, usahakan minimal 7 menit teman-teman. Jadi, kalau misalkan konten teman-teman itu kurang dari 3 menit misalkan, itu sebaiknya sih jangan. Karena YouTube ini senang sebenarnya, jadi bukan kalian juga itu punya nama atau apa juga sih. YouTube nggak selamanya tahu kalian ini orang apa. Dia nggak masa bodoh, dia mau orang di artis kayak mau apa kayak. Yang penting dia di YouTube-nya ini durasi tontonnya harus panjang aja. Karena itu juga sebagai alat bagi YouTube untuk mempromosikan YouTube itu semakin tinggi lagi. Jadi kan semakin banyak yang nonton, semakin lama yang nonton, itu menjadi sebagai kesenangan YouTube itu juga. Nah, jadi saran ke saya bikin video itu minimal 7 menit. Dan semakin panjang makin baik. Makanya saya kutip dari berbagai sumber. Ini untuk sekarang kita membuat channel YouTube ini berbagai sumber. Yang kita bisa dapatkan subscriber juga tentunya. Ini dengan nama channel yang menarik. Tapi ingat, email yang digunakan adalah bukan email pribadi ya. Maksudnya email baru. Jadi bukan email pribadi atau email utama. Karena sekali lagi, karena saya juga dulu nggak tahu, ini saya menggunakan email pribadi sih jadinya. Jadi email pribadi ini jadinya takutnya akan numpuk dengan notifikasi YouTube. Jadi saran saya, gunakanlah email baru untuk membuat khusus di konten YouTube. Karena kenapa? Yang pertama, ketika kita mulai membuat sebuah channel YouTube, itu kita akan diisi nama channel. Nah, nama channel itu sangat berpengaruh dengan nama depan dan belakang dari email tersebut, khususnya Gmail ya. Kalau teman-teman ubah dua hal tersebut, maka nanti akan berpengaruh juga di semua hal yang berhubungan dengan Google, entah itu Google Plus, atau itu dengan blogger, atau hal-hal yang lainnya. Jadi pastikan emailnya harus baiknya di email lain. Tapi kalau misalkan pengen menggunakan email yang sama nih, tapi punya mau ubah namanya, bisa sih saudara menggunakan channel bisnis. Itu nanti ada di situ. Kalau teman-teman nggak mau. Cuma tetap aja larinya notifikasi akan banyak lagi. Nah, makanya dari itulah disarankan punya email khusus sendiri. Kemudian setelah teman-teman tadi itu kan yang saya jelaskan tadi itu secara saya pribadi, ini secara saya juga kutip ya. Bikinlah konten teman-teman yang teman-teman sukain. Kalau teman-teman yang suka di dunia IT, silakan bikin tentang IT. Kalau tentang musik, silakan fokus ke musik. Jadi fokuskan satu channel itu dalam satu kategori saja. Karena dengan cara demikian, YouTube akan gampang mengidentifikasi channel YouTube teman-teman ini. Jadi kalau misalkan teman-teman yang memiliki banyak konten, saya sarankan sekarang teman-teman pilih
mana video yang paling banyak. Kalau misalkan teman-teman pengen ada konten yang lain, silakan bikin channel yang berikutnya. Nah, kemudian jadi unik dan berbeda. Jadi unik yang berbeda ini adalah ya gimana pun juga video itu udah banyak ya di YouTube. Kita mau bikin video yang original pun pasti nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kenapa pun pasti sama. Cuma caranya kita yang berbeda gimana. Caranya itu kita menyampaikan dengan unik dan berbeda. Kemudian tentu video kita harus memiliki nilai dan juga bermanfaat untuk banyak orang. Kalau misalkan ini konten ini tidak ada, kontennya videonya berupa orang yang lagi makan, itu aja, terus tidur, atau apa, juga nggak bermanfaat toh. Jadi kita bikin konten yang bermanfaat lah, berbagi ilmu, atau berbagi hiburan, itu terserah teman-teman. Pokoknya bikinlah yang bermanfaat. Nah, tadi berikutnya adalah kualitas dan kuantitas. Nah, tadi seperti saya bilang, YouTube ini mengutamakan watch time. Jadi bikinlah sebuah konten yang baik juga, yang berkualitas, tapi juga panjang. Makin panjang, makin baik. Karena iklan kalau misalkan teman-teman sudah di AdSense nanti, itu juga akan membantu teman-teman untuk mendapatkan penghasilan lebih dalam. Lebih banyak maksudnya. Karena untuk 10 menit pertama itu teman-teman hanya mendapatkan 1 iklan. Tapi kalau 20 menit pertama bisa dapat 2 iklan, 3 iklan, 40 menit berikutnya 4 iklan dan seterusnya. Nah, kemudian jangan terus upload, jangan pernah berhenti untuk upload. Satu hal yang seperti saya lakukan selama mulai merintis di YouTube itu sampai sekarang, walaupun saya akhir-akhir ini jarang upload karena ada kesibukan yang lain, tapi tetap saya nggak berhenti untuk upload walaupun agak jarang. Terus gunakan perlengkapan yang seadanya. Kalau teman-teman adanya cuma HP, gunakan laptop HP dulu. Nanti pelan-pelan kan juga. Terus kalau teman-teman berkembang, maka insya Allah ada kualitasnya kan nanti, atau enggak dari endorse. Endorse itu penghasilan pendapatan dari iklan ya, iklan orang-orang. Sebentar teman-teman, nih lagi azan maghrib dulu. Saya mau dulu sebentar. Oke, Bang Reza bisa ini dulu, mengendorse sebentar. Oke, menarik ya pembahasannya Mas Rino tentang YouTube dari perjuangannya terus sampai ngatur channel. Jadi saya ingat dulu mungkin saya itu dulu hampir seangkatan lah sama Mas Rino buat channel YouTube. Dulu saya pernah buat itu Average 2017 kalau teman-teman familiar dengan nama channel tersebut. Nah, yang dikatakan sama Mas Rino itu betul sih. Tentang bagaimana kita harus berkolaborasi, bagaimana kita harus memanage konten, terus terutama buat sesuatu yang beda gitu di YouTube itu gitu. Nah, seperti saya lihat saat ini nih, banyak ya sekarang YouTuber netra sebenarnya, banyak sekali kalau diperhatikan. Tapi kalau lihat konten sebenarnya itu sama gitu ya, hampir sama gitu. Bahkan kalau dari segi penyampaian, dari segi ya kayak penyampaian, terus kayak penjelasan gitu, terutama kan sebenarnya di netra ini banyaknya itu kan TIK gitu. Saya tuh sebenarnya kalau lihat YouTube yang netra udah bosen gitu. Kenapa bosen? Karena isi kontennya hampir rata-rata TIK gitu. Nah itu kenapa? Kalau TIK
yang dibahas pasti dapatnya itu-itu aja, nggak jauh sebenarnya. Nah, jika teman-teman yang ada di sini yang sekarang bergabung mampu menciptakan konten yang luar biasa, yang berbeda tentunya arahnya gitu ya, terus yang inspiring dan lain-lain, itu saya rasa akan lebih cepat ya untuk misalnya teman-teman kalau memang tujuannya AdSense ya, tujuannya juga dapetin duit misalnya dari situ itu akan lebih cepat. Nah, sebenarnya apa namanya YouTube ini di sisi lain selain konten itu tadi jangan gengsi kalau buat konten ya. Jangan gengsi, jangan mentang-mentang kita ini nih mahir di bidang apa, terus akhirnya kita nggak mau nih collab, nggak mau nih eh, apa namanya subscribe channel orang lain. Saya sendiri kebetulan kalau bicara channel sendiri itu channel sebenarnya udah nggak diurus sebenarnya, udah lama sekali gitu. Tapi kalau ada teman-teman nih yang subscribe misalnya ke itu pasti saya usahakan untuk subscribe balik gitu. Dan memang betul juga kata Mas Rino tentang email. Ini harus saya sedikit menegaskan di sini. Yang berhubungan dengan bisnis itu harus dibedakan jalurnya dengan pribadi gitu. Nah, manfaatnya apa? Bukan hanya notifikasi yang bertumpuk sih di email, tetapi agar kita lebih mudah memanagenya, terus si Google juga lebih respon ke kita gitu. Ini kayak saya nih, channel saya itu email beda sebenarnya, email beda. Sehingga waktu tadi pagi saya ngurus untuk bisa masuk ke YouTube karena mau sedikit uji coba. Nah, itu mengalami kendala gitu. Itu hal kecil loh, ya bukan belum masuk ke tingkat AdSense. Jauh lah yang saya mah beneran masih jauh, jauh banget lah kalau dibandingin sama Mas Rino. Nah, jadi itu Animo. terus kedua ya, kedua itu juga apa namanya? Alamat. Segala informasi kalau kita berhubungan dengan bisnis itu wajib teman-teman. Wajib detail-detailnya gitu. Wajib sedetail-detailnya, wajib apa namanya? Serinci mungkin untuk alamat ketika kita bermain di bisnis. Ya fungsinya apa ya? Tadi yang udah jelasin Mas Rino. Tapi kalau kita di situ hanya main-main aja, saya rasa nanti nyesalnya itu belakangan, gitu. Jadi harap teman-teman yang harus dicatat di sini sih itu dari segi administrasi ya, gitu. Mungkin tepatnya gitulah. Terus konten, kalau konten ya tadi buatnya harus benar-benar bagus. Justru kalau saya sih nunggu konten teman-teman itu sasarannya bukan hanya netra aja untuk di TIK, gitu. Bukan hanya sasarannya tuh bukan hanya untuk netra aja, tapi kalau bisa meluas gitu. Nah, sedikit mungkin saya juga sedikit ngasih apa ya namanya ngasih inputan lah ke teman-teman. Teman-teman bisa menghadirkan tutorial yang ini khususnya untuk orang-orang TIK ya, gitu. Tutorial terutama di komputer itu usahakan teman-teman menjelaskannya itu ada dua jenis. Pertama, ngejelasin bagaimana orang awas itu bisa, misalnya contoh nih, kita bahas Zoom, gitu. Atau kita bahas Gold Wave misalnya. Nah, teman-teman minimal harus tahu tentang navigasi di mouse, gitu. Jadi, nanti tuh enak untuk ngejelasin ke yang lihatnya, gitu. Dan kalau pakai screen recording juga, walaupun kadang kita ini nggak nyadar, walaupun kita pakai screen recording, karena kita pakai pembaca layar, itu pointer mouse sebenarnya nggak gerak, tetap aja di situ. Nah, jadi caranya seperti apa ya? Kita harus tahu yang diklik tuh apa, simbol-simbol di mouse itu, misalnya X itu, misalnya tanda X, kayak gitu ya, silang gitu, dan lain-lain itu harus teman-teman kuasai. Oke, teman-teman, ini juga udah
di waktu saya di jam saya udah jam 5 lebih 15. Gila, Jadi ngomong tadi ya. jadi saya buka sesi tanya jawab di Kalau aja sini. cerita yang jawab. Saya buka sesi tanya jawab aja karena mengingat kita waktu ya. Makanya kalau Waktu penjelasan juga lagi, udah aku gitu. yang bertanya apa? Iya, nanti kita bisa diskusi di grup. Sesuai yang saya bilang, nanti grup akan dibuka selama 1 minggu seperti biasa untuk teman-teman berdiskusi full tentang YouTube di sana, gitu. Nah, jadi Kalau mau saya akan fast respon bisa sekarang sih, karena saya jujur karena juga jarang buka WA buka WA. Jadi kalau mau fast respon, mumpung saya juga lagi ada di sini. Nah, kalau teman-teman pengen bertanya tentang YouTube, so ya gitu. Oke. Jadi sambil nunggu teman-teman bisa angkat tangan aja. Nanti ada yang bantu teman-teman nah, itu ada yang angkat tangan. untuk di-up. Tuh, Sambil nunggu apa namanya tuh, saya mau nanya ke Mas Rino, ini penting sih. Oh, Gini, apa itu? dulu pernah apa namanya tuh pernah mungkin pengalaman ini bagi sebagian orang ini penting, mental sebenarnya kan, untuk Yes. kayak buat apa namanya tuh, untuk ngebuat konten untuk menjadi YouTuber baik itu mental, terutama yang harus dipersiapkan. Lu kan dulu pernah nih bilang apa namanya tuh, banyaknya apa namanya tuh, komen yang nggak jelas, terus yang kayak gituan tuh pasti ada gitu ya. Ada. Nah, Ada. ngatasinnya apalagi lu kan ya, kita ini netral loh gitu ya. Pasti Yes. komen-komen itu datangnya bukan dari kita, mungkin dari orang lain, entah niatnya take down atau apa ya, banyak lah yang nurunin semangat. Kira-kira itu ngadapinnya dirimu seperti apa? Gitu. Ngadapinnya, oke. Karena tentu memang kalau sekali lagi kalau teman-teman udah juga banyak subscribernya, apalagi viewsnya juga sama, jangan lupa tentang dengan haters ya, benci itu pasti ada. Iya, haters betul. Haters, nah itu pasti ada. Jujur aja di saya ini hampir 1 minggu tuh pasti ada lebih dari 5 orang yang mengatakan yang nggak sopan. Ada itu. Mau saya kasih tahu kata-katanya apa aja atau nggak usah? Ya. Ayo. Ya apa namanya yang nggak ini juga lah, jangan terlalu jelas. Pokoknya ya yang masih menyakitkan lah gitu ya. Ada yang kaki 4 ada, yang lidahnya panjang tuh nggak ada lah. Iya, Ada ya, itu. pasti. Ada juga yang ke screen reader juga karena mereka nggak tahu ya. Suaranya ganggu tuh. Ada juga itu. Rata-rata yang komentar itu kan memang orang bukan tunanetra ya. Dia nonton netra. Jadi dengan banyak subscriber itu juga tidak hanya orang-orang tunanetra saja yang subscribe, tapi semua kalangan. Semua orang. Pasti. Itu ada. Tapi ya akhirnya ya gue cara mengatasinya gini aja, ya cuek aja mah. Bahkan gue hapus aja komennya. Oke. Itu ya, hapus aja, udah, bye-bye. Itu aja sih mah. Karena gini, kalau kita terpengaruh sama omongannya, itu malah bikin kita jatuh malah terus. Oke. Gini bro, sebenarnya dengan komen-komen ada komennya gitu, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih ke statistik channel ya? Maksudnya tuh kalau kita nggak ngapus, didiemin aja kayak gitu, itu kira-kira berpengaruh atau enggak? Bisa jadi. Karena kenapa? Kalau komentar tersebut juga masuk ke dalam spam, nah itu bisa bahaya. Karena gini, kalau ada komentar spam, itu harus segera kita hapus. Dampaknya kalau kita tidak hapus, entah itu positif atau negatif ya. Jadi kadang saya juga nggak tahu YouTube ini kenapa yang positif juga kadang masuk ke spam. Itu kalau ada komentar spam itu jangan pernah disetujuin, walaupun itu positif sebenarnya. Dampaknya itu bisa mengurangi watch time dan juga views. Oke. Dan juga pendapatan AdSense. Karena setelah terjadi karena sempat waktu itu gue nggak melakukan hapus di spam ya.
itu sempat turun penghasilan gue sebanyak $2 waktu itu. Karena untuk $2 itu sangat susah dapatnya. Jujur aja $2 itu paling gue butuh waktu 2 mingguan untuk dapat $2 itu turun dengan sekejap itu aja. Gara-gara itu. Oke, baik. Menarik sih sebenarnya. Oke, jadi aku akan coba panggil Mas Faiz ya, kalau nggak salah tadi yang Oh, Mas Faiz. tangan. Saya tahu nih Mas Faiz nih, Gitu. kalau nggak salah ini salah satu Oke, jadi di Eurofly nih. Gimana Mas Faiz? Gimana? Punya pertanyaan untuk Mas Rino? Oke. Kemarin nggak suaranya. Ada. Iya, ada. Oke. Jadi sebenarnya saya ini mau nanya soal fitur YouTube ya. Custom URL kalau salah namanya. Itu sebenarnya maksudnya apa ya? Terus Gimana? Custom URL YouTube. Oh, custom URL. Oke. Ya. Dan sepertinya Mas Rino nggak pakai ya? Itu kenapa Mas nggak pakai? Nah, oke. Kenapa saya nggak pakai? Karena saya belum diizinkan sama YouTube yang pertama. Saya nggak tahu kenapa, padahal saya sudah melakukan persyaratan YouTube itu, saya sudah isi ya. Jadi untuk persyaratan YouTube itu pertama, kalau teman-teman yang belum tahu adalah channel kita itu minimal usianya 1 bulan. Kedua, subscribernya minimal 100. 100. Berikutnya harus ada header dan juga profil ya, foto profil. Header ini kayak semacam spanduk. Jadi foto, kalau misalnya teman-teman kayak bisa berupa moto lah atau apalah gitu. Pokoknya sifatnya spanduk lah header YouTube ini. Foto profil ya terserah teman-teman mau gambar foto wajah teman-teman kah atau full tubuh kah atau bisa juga logo, misalkan itu komunitas atau lembaga. Nah, saya sudah melakukan hal demikian, tapi nggak tahu kenapa itu belum mengizinkan. Jadi memang fungsi dari URL custom ini, jadi kan kalau di YouTube kita tuh kan bukan youtube.com/bla bla 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 itu kan. Iya. Nah, itu nanti kalau teman-teman sudah bisa mendapatkan izin tersebut, maka nanti teman-teman bisa isi dengan custom URL yang teman-teman inginkan. Misalkan nama teman-teman misalkan youtube.com/Rino Jabriansyah gitu. Gitu. Oke. Ya Mas. Terima kasih jawabannya Mas. Oke. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Button. Ya. Button. Kata orang Jawa button. Mas, Mbak Button. Mbak Button. Ya, silakan. Masih Faiz ya tadi ya? Udah ya, Mas. Oke, bagi teman-teman masih ditunggu dua pertanyaan lagi deh. Gitu ya. 2 pertanyaan lagi sebelum kita memasuki waktu maghrib sih kalau di WIB ya. Gitu. Apa namanya? Jadi sambil nunggu nih, sedikit bahas bro tentang kayak apa aja sih yang bisa, maksudnya secara singkat aja sih, triknya untuk apa namanya tuh, untuk kan kita ini pasti kena pakai background musik ya. Oke. Itu misalnya gue ngalamin banget ya. Nggak di YouTube doang sih sebenarnya. Kira-kira trik singkatnya gitu agar kita nggak kena copyright kayak gitu, terutama mungkin bukan hanya musik aja, kalau kita pakai gambar juga kadang video, film misalnya yang nyuplikin kayak gitu, itu triknya biar nggak kena kayak gituan gimana? Gitu. Oke. Kalau misalkan konten lo pengen berupa film ya misalkan taruhlah gitu ya. Contohnya film Doraemon misalkan. Nah, kalau misalkan pengen itu juga nggak kena copyright itu bisa sebenarnya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Tapi berdasarkan dari pernyataan YouTuber lain, dengan cara ini hampir sering berhasil. Nah, caranya lu buka videonya itu di Android kan, atau lo install screen recorder. Nah, di screen recorder itu lo buka videonya terus lo rekam. Lo rekam, nah itu kan suaranya tuh keluar dari speaker.
ya kan? Iya. Dan Betul. gambarnya kan itu juga gambarnya dari layar Android. Iya. Hmm. Nah itu bisa diterima sama YouTube itu. Oh, kalau Dengan cara gitu demikian. bisa. Oke, Hampir itu bisa. untuk tapi mungkin nggak ada durasi tertentu ya untuk menentukan itu. Durasi Untuk menayangkan itu. bebas, tapi memang kalau awal mulanya YouTube itu hanya memberikan kita tuh maksimal 15 menit. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan punya video yang lebih dari 15 menit itu harus melakukan namanya verifikasi. Itu teman-teman bisa kunjungi situsnya sebentar ya. Saya udah siapkan juga itunya, link YouTube-nya, link verifikasinya. Kalau misalkan teman-teman mau verifikasi, ketikkan aja di browsernya http:/// atau www.youtube.com verify.com verify ini diaja V volcano ya, V E Eko, R Romeo, I India, F Foxtrot, Y Yankee. Nah, di situ silakan teman-teman buka linknya, lalu nanti silakan masukkan nomor HP. Nah, nanti tinggal pilih teman-teman mau via SMS atau via telepon. Nah, nanti silakan masukin nomornya dan pilih dua metode itu, metode mana. Nah, nanti tunggu kode OTP ya, kode verifikasinya. Baik. Nanti dia akan mengirimkan, dari YouTube itu akan mengirimkan sekitar 6 digit kalau nggak salah. 6 digit, nah itu silakan teman-teman isi yang ada kolomnya. Nah setelah itu, nah udah, channel teman-teman itu sudah bisa lebih dari 15 menit. Oke. Dan itu juga fungsinya, kalau teman-teman sudah verifikasi akun YouTube-nya, teman-teman ini bisa selain 15 menit itu bisa live streaming. Nah, jadi kalau misalkan channel YouTube teman-teman itu belum diverifikasi, itu tidak bisa melakukan live streaming. Nggak bisa. Okay. Jadi dulu pernah juga kan waktu itu, kenapa ada bilang katanya harus kalau live streaming itu harus monetis ya? Enggak. Channel yang biasa pun bisa, asal sudah diverifikasi. Oke, siap. Selain tadi juga verifikasi, kita juga bisa mengajukan banding kalau misalkan video kita kena hak cipta ya. Oke, jadi itu tadi tentang seputar hak cipta ya. Mungkin lebih jelasnya nanti teman-teman bisa diskusi di grup sama Mas Rino. Nah, ini sambil ini ada yang mau nanya nih dari News Difabel ya. Kayaknya News Difabel ini udah sering banget saya dengar gitu. Monggo untuk News Ini dari Difabel. awal, dari dia resen. Saya baca tadi. Baik. Ya. Oke, silakan untuk Mas News Difabel. Mas News Difabel gimana ya? Kita nggak tahu sih namanya. Tapi kita sebut ininya aja akun si. Nanti di sini saya ada juga nanya di chat ya, mungkin sedikit 1-2 orang nanti sebentar di chat. Oke. Cek untuk. Nah. Ya, ada. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Satu pertanyaan sih sebetulnya yang bikin menarik, terutama untuk Mas Rino yang sudah 4 tahun kurang lebih ya menjadi seorang YouTuber. Mungkin tadi yang dikatakan sama Bang Rexia, maraknya YouTuber tunanetra dengan konten yang sama, TIK rata-rata. Nah, untuk Mas Rino sendiri ini, cara memilah dan memilih konten supaya tidak sama dengan teman-teman yang lain, gimana nih kira-kira? Ada memilih konten ya. Oke. Betul. Kalau ini kan pasti sama nih, takutnya sama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kan bisa mengurangi bisa mengurangi subscriber barangkali kan? Karena mungkin orang lain lebih memilih ke channel sebelah gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Caranya adalah
kita harus punya sebuah bahan rahasia. Bahan rahasianya itu apa? Bikin konten yang belum dibuat oleh YouTuber yang lain. Itu yang paling utama. Kalau kita nggak punya kemampuan tersebut, ya juga susah. Kalau akhirnya kita harus melakukan pembuatan konten yang serupa, tapi tak sama ya, serupa tapi tak sama. Karena mungkin dengan gaya kita yang berbeda, tentu memang setiap YouTuber pasti memiliki skillnya masing-masing. Tapi skill yang paling utama ini adalah kita juga harus punya bahan yang lain, yang berbeda. Caranya adalah sering-sering lah banyak mengeksplor. Kalau belum ada belum ada kemampuan mengeksplor tersebut, ya gimana kita juga akan memberikan sebuah sajian konten yang lain. Ya, benar sih, itu betul banget. Mungkin sedikit tambahan, selain itu juga kita selaku konten atau pembuat kreator konten di TIK, ya, mungkin kita juga harus tahu konten-konten apa aja yang udah dibuat oleh teman-teman yang lain. Benar. Nah itu juga harus diperhatikan karena takutnya bentrok. Bentrok mah kalau menurut saya bentrok apaan ya, kita buat apa namanya tuh, buat yang lain gitu, yang lebih bermanfaat gitu. Ya, sekarang ke chat ya. Oke. Ini bro ada yang tanya. Apa itu? Di chat sih. Dari Mas Eka. Eka Christian. Ya. Teman-teman semuanya mau tanya, khususnya kepada Bang Rino, memungkinkan nggak kalau YouTube itu berisi audio atau video yang disisipi foto? Karena saya mengalami kesulitan untuk video YouTube secara mandiri. Gitu. Jawabannya boleh Mas, boleh. Jadi itu juga salah satu di beberapa video saya juga ada yang demikian. Jadi itu kontennya berupa audio ya, tapi kita sisipkan foto agar bisa berupa video. Itu boleh. Cuma kalau misalkan Mas itu punya, kalau misalkan teman-teman yang memang Mas ini ke konten yang berupa IT, silakan gunakan screen record lebih baiknya. Screen recorder. Tapi, ya. Kalau misalkan teman-teman membuat vlog, ya sebisa mungkin lah teman-teman gunakan kamera HP-nya ya, entah kamera depan atau kamera belakang untuk mempresentasikan semampunya. Karena sekali lagi, YouTube ini diakses tidak hanya tuner saja, tapi semua kalangan, semua orang di dunia. Jadi kalau kita juga terus-terusan bisa, boleh kalau teman-teman pengen pakai audio pun boleh. Tapi kalau kita terus-terusan juga ke situ, lama-lama kita juga nggak akan bisa mendapatkan 4.000 subscriber yang banyak, 1.000 ya minimal itu, atau 4.000 jam itu. Karena sekali lagi yang nonton bukan hanya teman-teman tunanetra. Oke. Boleh atau tidaknya atau bisanya, bisa. Boleh. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Cito. Silakan Mas Cito ya. Udah tadi dia Mas pertanyaan. Pengen bertanya tapi diturunkan lagi, angkat lagi, turun lagi. Silakan Mas Cito. Oke, ada suaranya ya? Ada. Oke. Selamat sore semuanya. Saya kebut aja deh ya. Sebetulnya banyak yang pengen ditanyakan. Begini, Bang Arin, untuk channel YouTube sendiri, untuk kita mengelola video nih, kita akan bisa menarik subscriber nggak sih ketika kita mampu dengan rutin menjadwalkan gitu video yang tayang pada perharinya gitu. Oh, yang perdana gitu ya? Atau bukan? Ya semacam itu Bang Rian. Gitu. Jadi kita jadwalkan hari besok untuk tayang. Apakah bisa menarik juga untuk
para subscriber dan viewers juga gitu. Begitu Oke. sih. Oke, ini kayaknya masa lalu kita juga Bang Risa ya. Jawabannya ada. Iya, betul. Jawabannya itu bisa. Jadi sebenarnya dulu juga teman-teman, saya dulu sama Bang Reza juga sama dan teman-teman YouTuber lain itu sempat kita melakukan namanya penjadwalan ya. Jadi Iya, saya itu jari iya, apa, Bang Reza itu jari apa, itu bisa. Jadi teman-teman misalkan memutuskan harinya itu hari Minggu, misalkan jadwal teman-teman itu adalah uploadnya. Nah, jauh-jauh hari sebelumnya Mas, teman-teman kabarin, nanti jangan lupa ya saksikan video saya yang hadir pada hari Minggu, silakan. Kan saya juga pun melakukan hal yang lagi. Makanya saya setiap hari Senin itu saya pastikan saya punya konten. Iya, iya. Nah itu jadi kenapa? Lanjut. Enggak, terusin. Jadi itu kalau yang menjadwalkan silakan. Jadi sudah ada persiapan teman-teman untuk menonton videonya itu. Dan terus juga kalau misalkan pengen menggunakan tayangan perdana itu juga silakan. Jadi kan nanti orang-orang tahu nih si channel ini akan tayang jam sekian-sekian. Tapi untuk YouTuber baru yang subscribernya masih di bawah 100, saya sarankan jangan gunakan itu dulu. Tapi kalau yang sistem yang tadi, yang teman-teman kasih tahu akan upload pada hari sekian, itu silakan. Tapi untuk tayang perdana jangan dulu. Disarankan itu di atas 100. Oke, bro. Karena sangat sayang. Kalau Oke, mantap jawabannya. Oke. Itu pertanyaan terakhir untuk diskusi kali ini. Karena kenapa kita membatasi banget ya waktu sih, beneran waktu materi kita. Jadi saya mau tidak mungkin di WA aja paling hati ya. Mana? Iya, karena nanti kita juga ada rencana sih sebenarnya cara itu kan sebenarnya cara menyeting channel YouTube tidak sempat sih ya. Rencana itu udah Jadi gini teman-teman, nanti di grupnya nanti akan kita buka si grupnya tersebut kira-kira jam 12 malam nanti. Itu grup akan saya buka untuk teman-teman diskusi. Nah, di sana teman-teman silakan berdiskusi dengan baik, tanyain sama masternya langsung yang udah mengalami YouTube. Kalau saya sendiri beneran, saya itu orangnya nggak serius. Justru teman-teman ya, ini ya, Bang Reza yang master bukan saya sebenarnya. Enggak. Yang gitu. Mau saya tuh gitu, dia sebenarnya ini mah. Saya tuh merasa tersaingi sebenarnya. Apa namanya? YouTube itu mah, wah anak ini pergi ke YouTube. Jadi yang belum apa namanya? Yang belum terjawab pertanyaan yang nggak dapat kesempatan di sini, nanti teman-teman silahkan gunakan grup itu selama 1 minggu, gitu, untuk berdiskusi di grup itu. Sorry teman-teman. Nah jadi pembahasan ini cukup sekian, tapi saya ingatkan kita juga butuh respon dari teman-teman ya, untuk supaya sharing online ini tetap berjalan. Nanti di grup teman-teman akan saya kirim satu link yang berfungsi untuk memberi respon terhadap kita, kritik, masukan. Itu penting bagi kita untuk dari InVR-nya supaya sharing online ini tetap jalan, terus pengelolaannya juga semakin baik. Jadi saya minta ke teman-teman tolong nanti diisi si formnya seperti biasa agar si sharing online ini tetap jalan. Nah, oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya di pembahasan kali ini, intinya sih kita ketika mengelola suatu YouTube itu pertama siapkan mental, kedua juga jangan bosan, harus benar-benar kreatif, terus jangan hanya ikut-ikutan aja, terus pesan yang paling penting sih jangan ngejar dulu AdSense-nya. Karena kenapa? Kalau nggak kesampaian, sakit tuh. Stres. Benar. Saya juga sempat gimana ya, tapi karena tujuan saya memang berbagi dan kan juga ada dendam yang dulu yang saya ingin lampiaskan, makanya saya lawan itu dan akhirnya terlepas ini sekarang sudah dimonetisasi atau tidak, karena sudah dimonetisasi ya, kan sudah dimonetisasi juga. Tapi ya terlepas dari itu, karena tujuan saya itu berbagi dan karena dendam, jadi
saya tetap bertahan akhirnya sampai sekarang ini 4 tahun ini. Jadi dendam baik ya sebenarnya, karena kita Baik. ini adalah orang-orang yang Orang-orang yang dendam melakukan positif. dendam Orang positif. dendam positif. Itu Iya, dendam jadi sebuah karya teman-teman ya. iya, jadi benar-benar karya nyatanya itu dari dendam memang jadi suatu karya nyata yang luar biasa. Gitu. Oke. Itu sih teman-teman. Oke, Bro, sebelum kita tutup, statement akhir dari lu apaan kira-kira buat teman-teman yang ada di sini? Nah, statement gue sih mah, apa yang sering dikatakan lu aja sih. Apaan? Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya, sebenarnya itu juga ngutip juga gitu. Oke, teman-teman, itu aja sih yang bisa kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah mengikuti sampai akhir. Dan nantikan sharing online bulan depan, apa itu ditunggu aja di grup gitu. Thank you banget. Terima kasih banyak. Hatur nuhun. Udah join. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya sama. See you next time. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo visitor, terima kasih kamu sudah mendengarkan InVR Sharing Online. Ikuti terus program InVR Sharing Online ini yang hadir setiap bulannya. Untuk info program, publikasi karya, atau hal seputar InVR, kunjungi aja website kami di www.invr.com. See you next time all, dan jangan pernah berhenti untuk belajar.